Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan apa kabar? Dan juga halo, apa kabar untuk Aquarius? Silahkan merapat ke sini, silahkan nonton video ini sampai dengan selesai. Karena di video ini saya bakal membacakan suara batin terdalam dari Aquarius. Kira-kira apa yang sedang terjadi pada kehidupan Aquarius? Hal apa saja yang terjadi? Pesan-pesan apa yang mungkin nanti muncul di kartu-kartu yang saya tebarkan di depan ini? Sepertinya Aquarius perlu menyimak, karena di sini akan ada pesan-pesan yang insya Allah positif buat Aquarius. Kalaupun misalnya nanti ternyata ada hal-hal yang sedang terjadi, setidaknya kita bisa memberikan saran, advice, masukan, dan juga pencerahan. Seperti biasa, saya bakal membuka 10 kartu dan dilanjutkan dengan 5 oracle card terakhir sebagai penegasan, sebagai penutup, sebagai pencerahan, sebagai garis bawah dari apa yang saya sampaikan di sebelumnya. Halo Aquarius, teman-teman Aquarius, silahkan yang merasa zodiaknya adalah Aquarius boleh komentar, boleh absen di kolom komentar, dan saya akan melihat satu persatu siapa saja yang merasa dirinya adalah Aquarius. Dan juga siapa yang merasa bukan Aquarius atau crosswatcher juga tidak ada salahnya, silahkan aja untuk berkomentar di kolom komentar atau menuliskan di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk Aquarius dan juga sebagai bentuk dukungan untuk channel Damar Aji. Oke, langsung aja kita bakal buka satu persatu. Kita akan melihat Aquarius ya. Suara batin terdalam dari Aquarius itu kira-kira apa? Tentang kehidupan secara keseluruhan ya. Tentang kehidupan itu berarti bisa tentang karir, tentang finansial, tentang prestasi, tentang hubungan kamu dengan pasangan, dengan teman, dan sebagainya. Semuanya bakal kita baca, dan apa yang nanti kebaca secara spontan saya akan sampaikan kepada teman-teman yang nonton video ini. Ini jatuh ya. Sudah keluar 2 kartu. Oke, ada Death, ada Ace of Cups ya. Kita shuffle lagi. 2 kartu sudah keluar. Wow, ada Ace lagi kalau nggak salah. Oh iya betul, ada Ace of Sword. Ace of Cups, Ace of Sword. Ya, ini banyak hal-hal yang harus dimulai. Ada segala sesuatu yang berkaitan dengan lebaran baru, berkaitan dengan sesuatu yang baru yang harus kamu segera mulai. Oke, kebalik. 1 kartu lagi. Well, teman-teman, saya baca dulu. Death, Ace of Cups, Ace of Sword, ada Ace of Wands, dan juga ada Page of Sword. Untuk Aquarius, sepertinya Aquarius ada kartu Death. Kartu Death berarti bisa jadi bukan kematian ya, tapi lebih kepada ada hal-hal yang memang harus kamu perhatikan. Lebih kepada terkait dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin selama ini dimiliki oleh Aquarius. Nah, kalau misalnya di sini ada kebiasaan buruk, berarti itu harus dihentikan dan kamu harus membuka lembaran baru. Harus berhenti dan harus dirubah. Kemudian, hubungan kamu dengan pasangan kamu di sini sepertinya mengalami kondisi yang memang kurang bagus. Nah, di sini berarti ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ada hal-hal yang harus dirubah, yang harus direvisi, yang harus diperbaiki. Bukan terus kemudian selesai, tidak, tetapi lebih kepada kamu harus memperbaiki hubungan. Lebih kepada bagaimana kamu memperbaiki sikap, cara, kebiasaan, mindset, agar di sini terjadi keselarasan yang satu frekuensi dengan pasangan kamu. Karena saya melihat bahwa hubungan kamu dengan pasangan kamu sepertinya ya, kamu cinta, pasangan kamu juga cinta, dan sama-sama cinta, tetapi di sini ada kayak energi yang miss ya, yang kadang tidak satu frekuensi. Karena di sini saya melihat antara Aquarius dengan pasangannya sering bentrok, sering ribut, sering beda pendapat, sering berbeda cara berpikir dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini pasangan kamu itu merasa kayak ada semacam kelelahan, merasa capek, merasa kayak nggak habis pikir ya dengan kamu. Nah, maka dari itu kalian sebetulnya harus sama-sama melakukan introspeksi. Tidak hanya kamu Aquarius, tapi juga pasangan kamu harus melakukan introspeksi. Jadi dalam hal ini adalah kedua belah pihak harus melakukan introspeksi. Karena kalian sama-sama punya pandangan-pandangan yang ke depan nanti untuk memulai suatu kehidupan baru. Nah, di sini saya melihat bahwa pasangan Aquarius ini lebih fokus kepada pekerjaan karena berurusan sekali atau berhubungan sekali dengan masalah finansial. Nah, di sini ada Cups ya. Cups itu berarti bisa dibilang dia kepengen membuka lembaran baru dengan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah punya goal-goalnya,
Dan sebenarnya tugas Aquarius adalah mendukung, mensupport, dan memberikan kenyamanan bagi pasangan, ya. Nah, di sini kalian harus memiliki suatu keberanian untuk memulai lembaran baru. Nah, saya rasa keberanian itu juga harus dipupuk bareng-bareng. Keberanian itu harus dipikul bareng-bareng. Artinya saling support, saling menguatkan, saling mengerti, dan saling membangun. Ya, saya melihatnya seperti itu. Nah, di sini lebih kepada hal yang berkaitan dengan prestasi. Nah, ada prestasi atau kerjaan-kerjaan yang saat ini memang sedang sangat difokuskan oleh pasangan Aquarius, sehingga di sini Aquarius dituntut untuk bisa mengerti. Jadi ketika pasangan kamu tuh seolah-olah terkesan cuek, terkesan tidak memperhatikan, sebetulnya bukan seperti itu gitu loh. Tetapi lebih kepada pasangan kamu ini sedang mencoba untuk fokus dan serius. Itu aja gitu loh. Jadi tidak ada maksud untuk mengabaikan kamu, tidak ada maksud untuk mencuekin kamu, nggak ada gitu loh. Nah, di sini saya melihat bahwa Aquarius itu kadang-kadang terlalu sensitif, ya, terlalu sensitif, dan bahkan pikirannya sering overthinking, negative thinking, gitu ya. Jadi berpikir terlalu berlebihan, gitu loh. Pasangan kamu tuh bekerja, gitu loh, bukan bermain, bukan dolan, gitu loh, bukan sekedar buang-buang waktu, tidak. Nah, ini yang harus disamakan frekuensinya agar kamu dan pasangan kamu itu tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak penting. Jadi jangan sampai deh kamu bikin masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu kamu buat, karena itu adalah masalah hal-hal kecil. Hanya karena merasa tidak diperhatikan, kamu terus ngomel macam-macam. Itu jangan sampai seperti itu. Karena sekali lagi saya melihat bahwa pasangan Aquarius itu, pasangan kamu itu sedang fokus dalam pekerjaan. Nah, saya mencoba untuk membaca suara batin terdalam dari Aquarius, karena saya melihat di sini Aquarius seperti ngerasa dicuekin, ya. Maunya diperhatiin, maunya ditelepon setiap saat, maunya di WA setiap saat, gitu kan. Jadi di sini kayak terjadi keributan yang sebenarnya nggak perlu terjadi gitu loh. Karena kalau kamu merasa bahwa nggak diperhatikan karena dia diem atau mungkin menurut saya itu wajar ya, kamu merasa seperti itu. Tapi jangan merasa bahwa ini berarti pasangan kamu tuh berubah, nggak perhatian dan sebagainya. Jangan gitu loh. Karena kalau yang saya lihat di sini bahwa sebenarnya pasangan kamu tidak berpikir sampai di situ gitu kan. Dia hanya mencoba untuk fokus agar rezeki berlimpah, agar rezeki itu semakin baik ya. Itu aja. Toh ketika dia rezekinya bagus, siapa sih yang ikut menikmati juga? Kan kamu juga kan gitu loh. Jadi berpikir positif aja ya. Jadi sekali lagi, kamu harus mendukung perjuangan dia, kamu harus mendukung aktivitas dia, kamu bisa mengerti situasi dan kondisinya, karena yang dia butuhkan adalah ketenangan, kedamaian. Ya, jangan sampai diributin hal-hal yang nggak penting, itu jangan sampai menjadi sebuah pemicu keributan yang nggak penting gitu loh. Kita kocok dulu kartu selanjutnya. Ada Page of Wands ya. Ada Four of Swords. Ada Five of Swords. Ada The Hangman. Oke. Teman-teman Aquarius, saya bacakan ya. Ada Page of Wands, ada Four of Swords, ada Temperance, ada Five of Swords, ada The Hangman. Nah, di sini ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa pasangan kamu ini sekali lagi dia orang yang sedang sangat fokus di bidang pekerjaannya, ya. Karena apa? Karena dia merasa dia punya tanggung jawab, dia ada kamu, gitu kan. So, dia harus memperbaiki dong segala sesuatunya. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, atau saya boleh membaca, di sini justru kamu seperti sedang merenungkan ya. Merenungkan diri, kenapa sih kok banyak hal sih yang kayaknya tuh nggak match, nggak pas, nggak sesuai, nggak selaras, dan sebagainya. Kamu ngerasa seperti itu. Tapi juga perlu kamu ketahui bahwa pasangan kamu juga sama. Sekarang ini dia merasa kayak, kok kayak gini banget ya gitu loh. Kok jadi nggak nyaman ya. Kenapa dia terlalu jadi kayak posesif. Kamu tuh dianggap posesif oleh dia gitu loh. Kamu dianggap posesif, kamu dianggap terlalu terlalu ribet ya kalau boleh saya bilang oleh pasangan kamu sendiri. Padahal sementara pasangan kamu tuh orangnya sederhana, simple lah gitu loh, simple ya.
Dan sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kamu nggak salah gitu kan minta perhatian, tapi bukan berarti itu kemudian kamu protes gitu kan, bicara ngalor ngidul atau bahkan bicara tentang hal-hal yang justru menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketersinggungan atau dia terluka batinnya. Ini kan sangat tidak baik gitu loh. Jadi lebih baik kamu berbicara dan berbahasa yang enak aja deh, jangan sampai itu menyinggung perasaan dia atau melukai perasaan dia. Nah, dia sekarang ini juga sedang mencoba merenungkan bahwa hubungan ini sebenarnya seperti apa sih gitu kan, gitu loh. Jadi pada akhirnya kalian sama-sama merenungkan. Tapi kalau boleh saya bilang, ya kamu harus melakukan introspeksi lebih jauh lagi. Kamu coba pahami dia. Karena seperti yang saya sering sampaikan bahwa hukum tabur tuai itu selalu ada. Hukum sebab akibat itu selalu ada. Jadi kalau kamu pengen diperhatikan, kamu pengen dimengerti, ya kamu lakukan dulu. Jangan menuntut dia yang berlebihan, tapi kamu tuh ternyata kurang melakukan hal tersebut. Ini nyaris-nyaris sama dengan bacaan dari dari zodiak kemarin ya, Capricorn. Ada kemiripan, ada kesamaan. Nah, di sini saya melihat bahwa Temperance, ada hal-hal yang harus kamu seimbangkan, yang harus kamu selaraskan antara kamu dengan Aquarius. Kamu dengan pasangan kamu, antara Aquarius dengan pasangan kamu. Ya, jadi jangan merasa bahwa kamu tuh dikalah-kalahin terus. Jangan merasa kamu tuh kayak yang wah dia tuh egonya tinggi dan sebagainya. Ya kalau misalnya dia tuh egonya tinggi tapi dia sayang sama kamu, nggak apa-apa juga kan gitu loh. Dan saya yakin pasti apapun yang dia lakukan itu demi kebaikan kamu juga. So kamu harus lebih bersabar, lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami dan melakukan segala sesuatu itu terlebih dahulu. Kalau kamu pengen diperhatiin, perhatiin dia dulu, ya. Kalau kamu pengen disayang, sayangi dia dulu. Kamu pengen diseriusin, serius aja dulu gitu loh. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kamu harus sabar, kamu harus bisa memahami situasi dan kondisi tersebut. Saya akan coba buka kartu Oracle card ini. Kita buka 5 aja. Attraction. New love. Dari 5 kartu ada attraction, ada new love, ada make the effort, ada express your love, ada keep an open mind. Jadi gini teman-teman, untuk Aquarius ya, kalau boleh saya bilang bahwa ada hukum law of attraction atau hukum tarik-menarik, di mana hukum ini seperti yang tadi saya sampaikan, kaitannya adalah dengan tabur tuai, sebab akibat gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu pengen diperhatiin, ya udah kamu lakukan dulu gitu loh, tanpa harus menuntut, tanpa harus meminta, karena itu semuanya bakal terjadi secara otomatis. Ada feedback yang secara otomatis juga terjadi. Semakin kamu memperhatikan dia gitu kan, maka semakin dia juga akan memperhatikan kamu dan dia juga semakin bisa lebih memahami kamu juga gitu loh. Jadi jangan sampai dia melakukan segala sesuatu itu karena terpaksa. New love itu lebih kepada ya kalau secara umum cinta yang baru. Tapi di sini bukan berarti mencari pasangan baru atau cinta yang baru, bukan. Tetapi bisa saja ini terjadi ketika ternyata salah satu di antara kalian merasa bahwa ini udah nggak nyaman, ini harus diselesaikan, sepertinya nggak cocok dan sebagainya. Nah, tapi tidak semudah itu. Saya pengen berpesan, ketika kita berpikir tentang mencari orang lain, ya, selain pasangan kamu sekarang, tidak menjamin bahwa orang lain itu akan lebih baik daripada pasangan kamu. Jadi jangan sekali-kali berpikir untuk mencari orang lain, mencari laki-laki lain atau mencari pasangan lain. Jangan berpikir seperti itu dulu. Apalagi sampai terucap, apalagi sampai dia, pasangan kamu itu mendengarkan. Ini akan menimbulkan luka, akan menimbulkan perasaan yang sakit hati. Merasa kayak, ternyata jadi gitu, ternyata kamu sudah berpikir tentang orang lain, ternyata kamu sudah berniat untuk mencari orang lain. Ya, pada akhirnya ini bakal atau bisa mempengaruhi perasaan dia, bisa mempengaruhi kepercayaan dia ke kamu juga gitu loh. Jadi harus hati-hati ya.
Karena kalau misalnya kamu tuh ceplas-ceplos dan apa yang kamu sampaikan itu melukai perasaan dia, ini bisa mempengaruhi kadar perasaan cinta dia ke kamu. Karena saya lihat di sini dia tuh sayang sama kamu, gitu loh. Dia tuh sebenarnya tuh care sama kamu, cuman karena dia sibuk aja sih. Bukan berarti dia nggak peduli gitu loh. Tapi di situ sebenarnya bisa dibangun komunikasi yang lebih baik. Ya, mungkin di sini ada hal-hal yang memang harus kamu perbaiki gitu kan. Mungkin kamu dulu ketemunya itu terlalu cepat, cinta kamu tuh ekspres banget gitu kan, sehingga di situ menimbulkan waktu atau membutuhkan waktu untuk saling bisa menyesuaikan lagi gitu kan. Tapi saya rasa sih nggak hanya itu kan, karena memang ya kamu juga sudah saling mengenal satu sama lain dan itu sudah cukup lah menurut aku gitu ya. Tapi yang jelas di sini kamu tetap membuka pikiran kamu agar kamu itu bisa mengerti jalan pikiran dia atau mau dia deh gitu loh. Karena ketika kamu bisa memahami dan mengerti keinginan dia, bisa memperhatikan apapun yang menjadi kebutuhan dia, saya yakin sekali tidak segan-segan otomatis ini pasti akan terjadi. Kamu juga akan mendapatkan hal yang sama gitu loh. Jadi itu ya teman-teman Aquarius, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah masukan-masukan yang bermanfaat. Terus yang jelas kamu harus tetap membuka pikiran kamu, membuka mindset kamu, dan kalau misalnya ada mindset yang keliru, kamu juga harus dibenerin atau harus dibenerin, direvisi, diprogram ulang agar kamu tidak terus-terusan ribut sama pasangan kamu, dan itu hanya dipicu oleh hal-hal yang kecil dan tidak penting gitu kan. Karena semakin banyak ributan, ketentraman dan kedamaian itu semakin tidak bisa dirasakan ya. Saya rasa itu aja dulu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat Aquarius dan juga buat Cross Watcher. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah setia mengikuti channel Damar Aji, dan yang kepengen melakukan personal reading silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.